Kita sekarang berada di makam Tumenggung Satim Singomoyo, seorang Majapahit yang berperan berkembangnya Islam di Majapahit pada saat itu, termasuk yang membantu Syekh Jumadil Kubro dalam penyebaran Islam. Tumenggung Satim Singomoyo merupakan salah satu tokoh masyarakat pada zaman kerajaan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam. Beliau adalah orang yang selalu membantu Syekh Jumadil Kubro dalam mengembangkan ajaran Islam di Pulau Jawa, karena hanya beliaulah seorang pejabat kerajaan yang bisa diajak bermusyawarah, yakni tentang kesulitannya di dalam berdakwah untuk mengembangkan ajaran Islam saat itu. Beliau telah memeluk agama Islam walaupun hal ini tak berani dilakukan secara terang-terangan. Tumenggung Satim Singomoyo memiliki istri bernama Raden Ayu Dwi Condro Asmoro. Dengan keberadaan Tumenggung Satim Singomoyo, maka sedikit demi sedikit masyarakat kerajaan Majapahit akhirnya memeluk agama Islam. Dalam penyebarannya agama Islam di tanah Jawa juga dibantu dengan dua orang santri, Raden Husein Sayyid Kusen dan Imamuddin Sofari. Raden Husein yang pada masa itu sebagai pengarep atau imam, dan Imamuddin Sofari sebagai pengurus jenazah bagi warga Islam yang meninggal ketika perang dengan kerajaan Keling Daha Jenggala Kediri yang dipimpin Raja Girindrawardana Dyah Ranawijaya. Tumenggung Satim Singomoyo wafat sebagai syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Jumati. Kita sekarang berada di sebuah makam, di area makam Toloyo, tepatnya di makam Tumenggung Satim Singomoyo. Tumenggung Satim Singomoyo ini adalah seorang bangsawan Majapahit yang pertama kali masuk agama Islam, yang ikut membantu penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro. Tumenggung Satim Singomoyo merupakan salah satu tokoh masyarakat pada zaman kerajaan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam. Beliau adalah orang yang selalu membantu Syekh Jumadil Kubro dalam mengembangkan ajaran Islam di Pulau Jawa, karena hanya beliaulah seorang pejabat kerajaan yang bisa diajak bermusyawarah, yakni tentang kesulitannya di dalam berdakwah untuk mengembangkan ajaran Islam saat itu. Beliau telah memeluk agama Islam walaupun hal ini tidak berani dilakukan secara terang-terangan. Tumenggung Satim Singomoyo memiliki istri bernama Raden Ayu Dwi Condro Asmoro. Dengan keberadaan Tumenggung Satim Singomoyo, maka sedikit demi sedikit masyarakat kerajaan Majapahit akhirnya memeluk agama Islam. Dalam penyebarannya agama Islam di tanah Jawa juga dibantu dengan dua orang santri, Raden Husein dan Imamuddin Sofari. Raden Husein yang pada masa itu sebagai pengarep atau imam, di Imamuddin Sofari sebagai pengurus jenazah bagi warga Islam yang meninggal ketika perang dengan kerajaan Keling Daha Jenggala Kediri yang dipimpin Raja Girindrawardana Dyah Ranawijaya. Tumenggung Satim Singomoyo wafat sebagai syuhada. Beliau dimakamkan di komplek makam Troloyo, satu lokasi dengan makam Syekh Jumadil Kubro di sisi kiri. Makam beliau diberi tanda tanaman pohon jati, namun setelah pohon jati itu besar, tumbuhlah pohon aspak dan pohon beringin. Hingga sekarang pohon tersebut masih ada dan hidup. Tumenggung Satim Singomoyo yang membantu perjuangan Syekh Jumadil Kubro, beliau merupakan mu'alaf pertama Tumenggung Satim Singomoyo yang memberikan jalan dan memperkenalkan dengan tokoh-tokoh bangsawan Majapahit. Kenapa merubah kepercayaan orang tidak mudah sehingga Syekh Jumadil Kubro mengalami kendala dan kesulitan? Karena saat itu kerajaan Majapahit dikenal kepercayaan agama Hindu. Tumenggung Satim Singomoyo memiliki pemeliharaan seekor harimau, sehingga beliau diberi gelar Singomoyo. Ada sumur peninggalan beliau di sisi barat. Sumur itu memiliki kedalaman 5 meter. Alhamdulillah tidak pernah kering, meskipun
eh, keadaan kemarau. Ada pula yang percaya jika kedatangan Syekh Jumadil Kubro ke Jawa dan Majapahit tak lain untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Penyebaran yang dilakukan Syekh Jumadil Kubro tak berlangsung mudah. Ia merasa kesulitan lantaran agama Hindu masih menjadi agama mayoritas di Majapahit. Namun keberadaan Tumenggung Satim Singomoyo mempermudah masyarakat Majapahit mengenal Islam. Sebelum akhirnya mulai banyak yang memeluk agama Islam. Tumenggung Satim juga didampingi dua orang santri, yaitu Raden Husain dan Imamuddin Sofari. Makam Tumenggung Satim diberi tanda tanaman pohon jati, namun seiring pengalaman berjalannya waktu mulai tumbuh beberapa pohon seperti aspak dan beringin. Makam Tumenggung Satim Singomoyo merupakan gelar bagi pemimpin wilayah, artinya Tumenggung Satim bisa dibilang sebagai pejabat atau penggede kerajaan Majapahit. Ia merupakan penggede kerajaan pertama yang mualaf dan membantu Syekh Jumadil Kubro menyebarkan dan mengembangkan Islam di Jawa, sebab hanya Tumenggung Satim seorang penggede atau pejabat kerajaan yang bisa diajak bermusyawarah. Demikian kata pelan-pelan dakwah penyebaran agama Islam yang dilakukan Syekh Jumadil Kubro dibantu Tumenggung Satim ini bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Keduanya sebenarnya tidak sendiri, ada juga santri-santri dari Syekh Jumadil Kubro, misalkan Raden Husain dan Imamuddin Sofari. Raden Husain pada masa itu sebagai pengarep atau imam, sementara Sofari sebagai pengurus jenazah pemeluk Islam yang meninggal ketika perang dengan kerajaan Kelingdaha Jenggala Kediri yang dipimpin Raja Girindrawardana di Haranawijaya. Tumenggung Satim Singomoyo wafat sebagai syuhada. Tumenggung Satim dimakamkan di komplek makam Troyoyo, satu lokasi dengan makam Syekh Jumadil Kubro. Di sisi kiri makamnya diberi tanda tanaman pohon jati, namun setelah pohon besar tumbuhlah pohon aspak dan pohon beringin. Hingga sekarang pohon tersebut masih ada. Tumenggung Satim Singomoyo yang membantu perjuangan Syekh Jumadil Kubro. Beliau merupakan mu'alaf pertama Tumenggung Satim Singomoyo yang memberikan jalan dan memperkenalkan dengan tokoh-tokoh bangsawan Majapahit. Kata inilah sedikit keterangan dari kami. Apabila ada salah kata-kata dan salah informasi mohon dimaklumi karena tidak ada prasasti dan bukti di sini. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.